Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabani Ansa Putri dari kelas manajemen record A. Di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Fungsi Penilaian dan Prinsip Manajemen Record atau Arsip Dinamis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih manajemen record itu apa? Manajemen record merupakan dokumen yang dibuat atau dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam melaksanakan tugasnya dan yang terus digunakan secara rutin dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Record membantu kegiatan organisasi maupun individu dan menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menggunakan sebutan arsip untuk rekod, yang artinya rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Riggs, manajemen record merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip atau life cycle of records. Ide pengelolaan arsip muncul dari kebutuhan yang semakin mendesak dari banyak institusi, lembaga, dan organisasi setelah Perang Dunia II untuk mengelola arsip mereka seefektif mungkin. Arsip berkembang pesat dalam waktu singkat dan dicatat sedemikian rupa sehingga informasi yang dikandungnya digunakan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka mengelola berbagai catatan yang mereka buat dan terima melalui pengalaman mereka sendiri atau pengalaman organisasi lain. Kennedy dan Schauder mengemukakan alasan lain tentang perlunya mengelola record secara efektif. Yang pertama, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang menjadi isu penting di dalam masyarakat kita saat ini, sehingga organisasi menjadi semakin sadar untuk dapat membuktikan kegiatan dan kebijakannya dalam bentuk record. Yang kedua, kecenderungan yang semakin meningkat untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyimpan informasi dalam bentuk elektronik seperti dalam CD dan internet. Yang ketiga, ketersediaan peralatan teknologi yang semakin canggih sehingga para pengelola record dapat membuat perubahan radikal dalam pengelolaan record. Schellenberg menyatakan bahwa pengelolaan record bertujuan agar berbagai record yang diciptakan dapat melayani kebutuhan pencipta sesuai dengan tujuan penciptaannya serta menyusutkannya setelah selesai digunakan. Record dikatakan dikelola dengan baik apabila dengan cepat, kurang dari 10 menit, dapat ditemu balik. Tujuan pengelolaan record adalah untuk dapat memungkinkan temu balik secepat mungkin sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin serta dapat mengurangi biaya penciptaannya dan proses penyimpanannya. Kennedy dan Schauder menyatakan lagi bahwa tujuan pengelolaan record adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Penilaian kearsipan menentukan nilai guna dokumen kearsipan dan menentukan apakah harus dimusnahkan atau dilestarikan dengan mempertimbangkan nilai guna administrasi, hukum, keuangan atau fiskal, informasional, dan hubungan dengan arsip lainnya. Nilai guna arsip atau record didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip atau record. Berikut beberapa nilai guna terhadap arsip record. Yang pertama, nilai guna primer atau primary values. Arsip yang penilaiannya didasarkan pada kegunaan dan kepentingan instansi pencipta arsip. Dasar penilaian tidak hanya kegunaan dan kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sedang berlangsung dan kepentingan masa yang akan datang. Di nilai guna primer ini terdapat yang pertama, nilai guna administrasi. Didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas fungsi lembaga pencipta arsip. Contohnya seperti undangan. Lalu, nilai guna hukum. Berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Contohnya undang-undang, peraturan, surat perjanjian, dan lainnya. Selanjutnya, nilai guna keuangan atau fiskal. Berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Contohnya berkas gaji, berkas belanja barang, dan berkas pembayaran biaya pendidikan. Selanjutnya, nilai guna ilmiah dan teknologi.
yaitu arsip yang mengandung data ilmiah teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Contohnya laporan hasil penelitian. Yang kedua ada nilai guna sekunder atau secondary values. Arsip dinilai menurut kepentingan organisasi lain atau kepentingan umum sebagai bukti tanggung jawab nasional. Di nilai guna sekunder ini terdapat yang pertama nilai guna kebuktian. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi diciptakan, dikembangkan, dan diatur sesuai dengan fungsi dan kegiatannya, serta hasil atau outcome dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya rencana kerja, program agenda, prosedur, dan tata kerja, dan lainnya. Lalu ada nilai guna informasional, yaitu arsip ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip itu untuk kepentingan penelitian dan kesejarahan, tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptanya. Arsip bernilai sekunder ini dapat diserahkan kepada arsip nasional, contohnya sertifikat organisasi, prosedur kerja, dan lainnya. Alat penilaian arsip berupa survei arsip, jadwal retensi arsip, dan appraisal checklist. Berikut penjelasan mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama, survei arsip, yaitu pengumpulan data melalui survei untuk mengetahui tempat penyimpanan, asal dokumen, kondisi, jenis, jumlah, durasi, rute akses, dan sistem klasifikasi. Selanjutnya, jadwal retensi arsip, yaitu satu daftar yang membuat deskripsi ringkas dokumen record berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi, lama masa simpan dokumen record aktif atau inaktif, serta tindakan atau rekomendasi terhadap arsip yang habis masa simpannya. Tujuan jadwal retensi arsip adalah untuk memudahkan penyusutan, memudahkan temu kembali record atau arsip, dan memenuhi perundang-undangan. Selanjutnya ada appraisal checklist, inventory record atau arsip suatu daftar yang mencatat dan memuat informasi tentang jenis arsip sesuai dengan kelompok fungsi dan kegiatan. Manfaat menilai arsip berharga dapat diidentifikasi dan dilindungi oleh organisasi, mulai dari pembuatan hingga akses, mengatur kondisi penyimpanan sejak awal, dan mengurangi biaya pemeliharaan. Arsip yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk kegiatan bisnis harus lengkap, menyediakan peraturan lingkungan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, mudah digunakan, dan dari organisasi yang dibuat dan dipelihara dengan tingkat integritas yang tinggi. Prinsip manajemen kearsipan terdapat 2, yaitu berdasarkan yang pertama record, yang berisi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan atau pemindahan dan pemusnahan. Yang kedua berdasarkan arsip statis yang berisi akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, dan akses. Lalu bisa juga berdasarkan dengan record yang ada dan record yang seharusnya ada. Pengelolaan record yang terdiri dari sistem penciptaan, sistem pengarahan dan pemanfaatan, sistem pemeliharaan, dan sistem penyusutannya merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi agar berbagai record yang diciptakan dapat berfungsi sebagai bahan pembuktian, bahan rujukan, dan bukti kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.